Selamat sore para peserta webinar Global Sources Electronics Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Semua kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Perkenalkan, saya dengan Maureen dari tim Global Sources Electronics Indonesia yang akan memandu webinar pada sore hari ini. Webinar kali ini merupakan seri ke-7 Smart Sourcing untuk bisnis Anda yang diselenggarakan oleh Global Sources Electronics Indonesia. Tema webinar sore hari ini ialah The Do's and Don'ts when Importing Consumer Electronics and Home Appliances Products. Sedikit informasi dulu bahwa aktivitas impor merupakan salah satu peluang yang diminati oleh para pengusaha muda yang akan memulai bisnis. Harga murah, kualitas bagus, This meeting is being produksi recorded. cepat merupakan alasan-alasan kenapa banyak pebisnis melakukan impor barang dari Cina untuk memenuhi permintaan dari para konsumen mereka. Namun seringkali banyak kesulitan-kesulitan umum yang dihadapi oleh para importir dalam melakukan impor produk, mulai dari kurangnya pengetahuan mengenai impor, mengabaikan Incoterms, tidak melakukan riset, harga menggunakan platform jejaring pemasok, hingga tidak memperhatikan nilai tukar. Terlebih lagi di masa pandemi seperti saat ini, tentunya update regulasi perdagangan antar negara harus diperhatikan dengan seksama oleh masing-masing importir untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam impor. Untuk itu, di webinar kali ini akan dibahas secara tuntas mengenai bagaimana cara serta tips untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan umum dalam impor di lini bisnis elektronik konsumen, aksesoris ponsel, hingga peralatan rumah tangga bersama dengan narasumber kita sore ini dengan Bapak Frans Yuwono selaku CEO dari Asia Commerce. Saya mau menyapa dulu Pak Frans, sudah hadir Pak? Halo. Oke. Halo Pak Frans, ketemu lagi ya Pak. Apa kabar nih Pak? Baik. Semoga semua baik-baik ya di sana juga ya. Gitu. Iya, baik. Ini sedikit informasi bahwa Bapak Frans ini selaku CEO dari Asia Commerce yang merupakan salah satu partner dari Global Source Indonesia yang menawarkan solusi pengadaan barang dan pengiriman ekspor maupun impor untuk bisnis dan e-commerce ya Pak. Betul ya Pak? Betul banget gitu. Oke. Saya juga moga-moga bisa kasih insight lah gitu. Iya, semoga ya Pak ya. Betul. Oke. Saya juga ingin menyampaikan nih kepada para peserta, jika terdapat pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak Frans, silakan Anda dapat mengetiknya pada Q&A box di bawah, dan nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu akan dijawab saat sesi tanya jawab. Oke, langsung aja ya Pak ya, tanpa berlama-lama kita mulai sesi webinar sore ini. Silakan Pak Frans, saya boleh. Oke, waktu dan tempatnya. Oke, saya coba share screen saya ya. Oke. Boleh Pak, silakan. Berarti sudah bisa Pak? Oke, sudah bisa. Oke, silakan Pak. Oke, teman-teman semua, apa kabar semuanya ya? Sudah datang hari ini dan kita ketemu lagi di acara Global Source, dan hari ini saya akan ngobrol banyak tentang do and don'ts when importing elektronik ya. Jadi kita hari ini pas banget karena pada waktu masa pandemi ini kan pasti banyak banget orang-orang masih mau menduga-duga ya, mau impor barang apa ini atau peluangnya di mana ini gitu. Nah, coba sekarang kita bagi-bagi beberapa insight ya yang bisa nanti kalian pakai untuk ide bisnis kalian juga gitu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dong. Nama saya adalah Frans dan saya adalah CEO dari Asia Commerce, di mana sebenarnya kita adalah merupakan perusahaan yang bergerak hanya fokus di dua hal, yaitu di dalam sourcing solution, yaitu bantuin kamu cari barang, dan juga import-export solution, yaitu bantuin kamu impor ataupun ekspor. Nah, dua hal ini adalah hal yang menjadi main fokus dari kita, dan banyak banget barang-barang yang sebenarnya bisa menjadi peluang bagi kalian gitu. Apalagi kan kita bilang kalau misalnya dalam perdagangan harus ada namanya unique selling point ya, sehingga pemasukan dari barang-barang impor itu juga merupakan peluang karena semua barang impor mempunyai semua unique selling point mereka sendiri-sendiri. Oke, sedikit saya jelaskan juga tentang product sourcing ya. Biasanya di dalam product sourcing itu kita ngobrolnya tuh sebenarnya sangat simpel banget. Pastinya nanti kita tuh ngobrolnya
tentang bagaimana sih cara cari supplier yang bagus gitu ya. Nah, karena pada waktu kita bisa mendapatkan supplier yang bagus, biasanya barang kita itu akan terjamin nanti kualitasnya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lagi gitu ya. Tapi sebelumnya saya ngobrol dulu nih sebenarnya di dalam supplier-supplier ini itu ada pada umumnya kan kita lihat ada 3 tipe supplier ya. Jadi dalam 3 supplier itu adalah ada supplier yang tipe UKM, yaitu biasanya mereka masih tipe kecil-kecilan saja. Jadi mereka biasanya memproduksi barang tidak banyak. Salah satu hal yang bisa dilakukan di sini adalah supplier tipe handicraft ya, gitu ya. Lalu supplier yang kedua adalah supplier tipe pabrik, di mana di dalam supplier tipe ini mereka biasanya memproduksi barang dengan jumlah yang sangat besar gitu. Nah, di dalam pabrik ini biasanya kalian bisa melakukan custom branding. Dan juga ada supplier yang tipe distributor atau grosir. Nah, biasanya bagi teman-teman nih, ini adalah tipe supplier yang paling cocok bagi kalian. Mengapa? Karena biasanya minimum kuantitinya tidak sebesar dari pabrik gitu, dan harganya pun cukup miring, sehingga dari teman-teman nanti bisa mempertimbangkan untuk supplier dari tipe distributor atau grosir ini. Ya. Dan juga sekalian saya remind di sini, biasanya kalau bagi para importir itu ada 2 tipe ya. Jadi apakah kalian tipenya adalah trading? Biasanya trading itu adalah kalian mau nyetok barangnya dulu, kalian melakukan OEM, kalian juga melakukan white label, barangnya itu kalian pakai branding kalian sendiri, ataupun kalian melakukan dropshipping. Maksudnya dropshipping ini apa? Artinya kalian nggak mau risiko, jadi kalian tawarin dulu barangnya, kumpulin pre-order dulu. Kumpulin pre-order, setelah pre-order dapat, baru kalian order barangnya. Nah, biasanya di dalam dropshipping ini, risikonya lebih kecil, tapi biasanya marginnya juga lebih kecil ya, karena kebanyakan, karena kan kalian tidak mau stok banyak tuh pada akhirnya, sehingga harga barang yang bisa didapat itu juga biasanya tipe yang kurang lebih tipe retail ya, jadi tidak bisa dapat harga yang terlalu miring karena kan minimum kuantitinya tidak terpenuhi kadang-kadang gitu. Tapi itu juga suatu hal yang bagus, kumpulin PO itu bukan hal yang bagus tuh. Biasanya kalau secara tipe logistik dan permodalannya, kalau misalnya dalam jangka panjang, pastilah untuk opsi A, yaitu untuk permainan trading, akan lebih jauh menguntungkan daripada permainan dropshipping ya, gitu ya. Karena di permainan trading, kalian yang menguasai barangnya, dan pada akhirnya nanti tidak ada risiko, sudah ada ordernya, tapi barangnya tidak ada. Gitu. Sampai di sini, saya lanjutkan dulu ya. Nah, saya juga mau reminder lagi, jadi di dalam dunia trading itu selalu kita mencari-cari nih supplier yang paling bagus ya, dan di dalam supplier elektronik salah satu yang paling bagus dan sudah kita pakai berkali-kali itu adalah dari Global Source. Nah, kenapa? Karena di dalam Global Source ini kan memang adalah marketplace yang menjual banyak-banyak barang banget ya, tapi di sini Global Source ini sangat utamanya banyak terkenalnya pertama kali adalah karena elektronik. Bahkan saya sering kali dulu pada waktu sebelum pandemi, saya sering kali pergi ke Hong Kong, di mana di sana ada pameran khusus elektronik dalam Global Source. Karena memang Global Source pun di mana-mana pada waktu mereka melakukan pameran, utamanya adalah tetap di elektronik. Sehingga kalian bisa menemukan semua supplier elektronik yang bagus-bagus ada di dalam Global Source ini. Ya, ini adalah reminder ya dari apa Global Source itu. Nah, mungkin sekarang kita coba ngobrol dulu ya. Kenapa hari ini saya mau ngobrol tentang do and don'ts waktu impor elektronik ya. Alasannya sebenarnya sangat simpel sih gitu. Kalau misalnya kita lihat ya, marketnya elektronik itu besar apa enggak sih? Sangat besar ya. Bahkan bisa dibilang elektronik itu adalah barang yang basket tipenya kecil mungkin gitu, tapi value-nya besar gitu. Jadi beda banget dengan makanan ya. Kalau makanan kan volumenya besar tapi value-nya kecil, tapi kalau elektronik itu rata-rata value-nya besar tapi dimensi atau ukurannya itu bisa kecil gitu. Salah satu contohnya adalah handphone gitu ya. Dan bisa dibilang bahwa marketnya sangat besar karena dibuktikan kalau kalian lihat dari marketplace seperti kayak Lazada atau JD itu paling besar, paling utama itu apa? Adalah elektronik gitu. Dan bisa dibilang bahwa selama masa pandemi pasti elektronik juga naik daun banget gitu. Ya, kenapa? Karena semua orang ada tinggal di rumah. Sehingga ada yang namanya home purifier, lalu home elektronik, semua hal yang bersifat dari
elektronik ataupun bersifat dengan sedikit medical ya, seperti air purifier atau apapun yang purify itu sekarang lagi naik daun banget ya. Gitu. Nah, kalian juga bisa melihat betapa besarnya dari market elektronik ini dari semua orang yang ada di dalam channel-channel ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di dalam YouTube pasti banyak banget orang yang ngobrol tentang bagusnya review tentang produk A atau review tentang produk B ataupun betapa coolnya nih, dan bahkan seringkali sekarang sudah memakai TikTok ya, betapa bagusnya barang ini, barang itu, review barang ini, barang itu gitu. Itu selalu ada reviewnya gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat di dalam Lazada Live atau dalam Shopee Live, itu semua dalam segmen elektronik selalu menjadi salah satu bagian yang paling utama gitu. Nah, maka di sini market elektronik sudah sangat besar dan naik daun, dan ini memang mungkin adalah salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan, apalagi di masa pandemi ini ya. Oke. Lalu tentunya ya, kita langsung aja pertama kali ya, kita akan ngobrol tentang kalau impor elektronik itu sebenarnya butuh apa, barang apa aja sih ya. Nah, hari ini saya akan coba kasih kalian berbagai insight ya dari A sampai Z-nya ya gitu ya. Tapi untuk impor elektronik, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah tentu saja harus cek suppliernya dong. Benar kan ya? Karena sebenarnya supplier elektronik itu sebenarnya banyak banget gitu. Nah, biasanya yang dilakukan adalah kalian bisa cek dari website manufakturnya, apakah di dalam global source mereka ada ratingnya, apakah di dalam apakah mereka punya website sendiri, apakah ada foto-fotonya, semuanya itu bisa dilakukan ya gitu ya. Jadi pertama selalu cek dulu manufakturnya, lihat dulu apakah mereka punya semua hal-hal seperti sertifikasinya. Biasanya ada adalah kayak sertifikasi ISO atau GMP, atau kalau misalnya mereka memproduksi barang elektronik yang bersifat medis, itu mereka punya ISO 13485 gitu. Nah, dan juga yang nggak kalah penting kalau misalnya mereka ada namanya verified by itu artinya mereka sudah memanggil third party agar orang bisa datang ke pabrik mereka untuk memverifikasi bahwa mereka itu betul-betul ada gitu. Nah, di sini third party atau orang organisasi yang melakukan verifikasi pun juga harus organisasi bergengsi ya, seperti Tufo atau juga dari Alibaba, itu semua harus sangat-sangat bergengsi gitu. Nah, biasanya di dalam detail website itu mereka juga mempunyai berbagai hal seperti target ekspornya, berapa lama mereka berdiri, mereka sekarang ini ada berapa orang, lalu bagaimana sih dari dalam mereka rata-rata setiap pabrik produsen supplier yang sudah cukup mature ya, mereka mempunyai semua informasi ini di depan. Karena mereka juga ingin make sure bahwa ini loh, mereka ini profesional dan mereka tidak ingin main-main. Dan mereka ingin memberikan kesempatan trust itu di depannya. Makanya mereka memberikan banyak banget informasi ya di depannya. Ya, jadi langkah pertama adalah harus checking ke data-data suppliernya ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya pada waktu kalian mau impor elektronik, yang kedua pasti harus mengetahui tentang produknya ya gitu. Jadi di dalam produknya itu penting banget, kalian harus lihat, harus tanya apakah ada manualnya. Manualnya ada bahasa Inggris enggak? Dan perlu diingat ya, kalau misalnya kalian impor ke Indonesia, lebih bagus kalau misalnya kalian bisa minta manual bahasa Indonesia, karena tentu saja di Indonesia semuanya butuh manual Indonesia ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian impor barang-barang yang elektromedis, elektronik tapi yang ada medisnya, itu sudah keharusan, bukan lagi opsional lagi, harus ada manual bahasa Indonesia. Lalu tentu saja kalian harus cek apakah ada warantinya, apakah nanti setelah 1 tahun orang beli, itu orang bisa melakukan waranti. Dan misalnya kalau ada kerusakan, mereka bisa melakukan di mana? Itu kalian harus tanya ke pabriknya. Rata-rata pabrik mungkin akan bilang, oh iya kita sudah ada repairing center di Indonesia. Ataupun kalau mereka tidak ada, maka kalian juga harus cek apakah kalian bisa membuat repairing center itu sendiri ya di Indonesia gitu. Lalu yang paling menarik adalah apakah mereka ada kantor cabang. Nah ini juga menarik ya. Kalau misalnya ada kantor cabang kan berarti mereka brandnya sudah beredar di Indonesia ya gitu. Lalu apakah ada service center di Indonesia. Nah hal-hal ini menentukan apakah produk ini adalah sesuatu yang ingin kalian impor atau tidak. Ada orang yang ingin menjadi tangan pertama, sehingga, oh kalau sudah ada kantor cabang, ya saya nggak mau impor deh, gitu, karena saya mau jadi importir tangan pertamanya, gitu.
Tapi ada juga orang yang nggak mau repot, gitu, bahwa oh saya cuma mau impor kalau barangnya sudah beredar pasaran. Nah itu juga tergantung dari profilnya kalian masing-masing ya. Tapi either way pasti harus ada elektronik, harus ada warranty, jadi juga harus ada service center. Nah itu adalah hal yang harus diperhatikan waktu impor barang elektronik ya, gitu. Cek produknya dulu. Lalu tentu saja pada waktu kalian sudah cek produknya, nah ketiga pasti harus kalian minta pro forma invoice ya, minta harga barangnya. Ingat, kadang-kadang barang yang tertera di dalam website itu bukan harga barang sekarang, karena kadang-kadang harga barang bisa berfluktuasi gitu. Jadi contohnya kalau misalnya high demand, maka supplier hanya bisa kasih kalian barangnya dengan harga segini gitu. Jadi, untuk memformalkan hal ini, biasanya yang harus dulu kalian lakukan adalah mintakan quotation atau invoice list ke packing list dari supplier. Biasanya, pada waktu kalian minta, supplier pasti tanya, saya mau, loh kamu mau beli barang berapa? Gitu. Nah, biasa di sini gunakan akal kalian untuk meminta quantity dulu ya. Jadi kasih dulu quantity yang kira-kira tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu, tapi kalian mintakan di sana. Contohnya, oh saya mau beli 100 piece deh barang ini gitu. Supaya dari supplier bisa kasih kalian langsung barang quotation-nya. Kalau kalian mau beli satu, udah pasti tolak gitu. Kenapa? Karena kalau satu itu udah retail, ngapain kalian mau hubungin dari pabriknya kan ya? Jadi selalu berikan quantity sesuai dengan minimumnya supplier gitu. Jadi kalian bisa tanya, minimum kamu berapa sih gitu. Nah setelah itu kamu bisa kasih quantity-nya dan mintakan pro forma invoice ya. Dan tentu saja kamu bisa melakukan negosiasi harga dan detail-detailnya di tengah-tengahnya gitu ya. Oke, juga pada waktu kalian melakukan importasi, tentu saja langkah keempat adalah kalian harus cek apakah kalian ini sudah siap untuk impor ya. Nah, jadi nggak cuman kalian harus lihat produknya, lalu juga cek dari sebelumnya, tapi kalian juga harus cek apakah kalian sudah siap untuk impor. Nah, maksudnya siap ini gimana nih? Jadi kita harus cek dulu HS code-nya, lalu kita lihat apakah ada larangan-larangannya gitu. Dan tentu saja kalau misalnya ada larangannya, kalian harus urus dulu semuanya. Jadi artinya tidak bisa impor kalau misalnya izinnya belum keluar. Contoh paling simpel, ya. Tahukah kalian kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kalian mengimpor barang-barang yang ada Bluetooth itu butuh izin postel. Atau kalau misalnya impor barang elektronik seperti toaster, kulkas itu boleh impor, tapi tidak boleh jual kalau tidak ada izin K3L. Nah, jadi sebenarnya izin-izin ini itu tidak hanya mempengaruhi kalian pada waktu impor, tapi juga pada waktu penjualannya. Sehingga kalian harus mengetahui kalian ini sudah prepare apa enggak untuk impor, gitu ya. Jadi jangan sampai kalian, saya ini coba-coba gitu, tapi belum ada kesiapan gitu. Nah itu bisa berabe nantinya ya, karena pada waktu sampai barang sudah sampai di sini, ternyata butuh izin ini, butuh izin itu, barang ketahan kan nggak lucu, gitu kan ya. Nah, di sini pastikan kalian sudah siap untuk impor dulu ya sebelum kalian impor. Oke, dan tentu saja kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian bisa memakai namanya jasa procurement, di mana akhirnya procurement company akan melakukan semuanya untuk kalian, sehingga kalian tidak perlu pusing semuanya. Oke. Nah, di dalam ini juga lalu langkah kelima, setelah melihat kesiapan impor, tentu saja kalian ingin hitung-hitung berapa sih modal kalian ya, gitu ya. Oh iya, saya ini sudah cek ini, saya bisa impor nih. Sekarang saya mau hitung modal-modalnya gitu. Nah, di sini dalam menghitung modal itu pasti ada dua elemen, yaitu adalah elemen berapa sih biaya logistik, dan kedua adalah berapa sih biaya cukainya, pajak masuknya semuanya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa bantu hitung-hitungan logistik biasanya bisa sama forwarder, lalu biaya pajak bisa kalian juga konsultasi nanti untuk lihat hitung-hitungan berapa sih biayanya. Setelah kalian dapat biayanya itu, nanti barang itu akan menjadi kalian bisa mendapat namanya landed cost. Landed cost itu adalah artinya biaya modal kalian. Jadi contohnya kalian setelah beli 100 piece dan kalian tahu biaya logistiknya, biaya pajaknya berapa, kalian akan dapat biaya landed cost-nya yang bisa dihitung per piece-nya ya gitu ya. Nah, itu akan nanti kalian bisa melakukan perbandingan. Oke, setelah saya tahu modalnya saya segini, sekarang nih saya nih lihat modal saya ini masih masuk nggak sih di pasaran? Benar kan ya? Takutnya kalau sudah hitung-hitungan edit cost-nya, modalnya nggak masuk, ini kan berabe gitu ya. Jadi kalian pastikan kalau modal kalian bisa masuk gitu. Jadi di dalam hal ini sebenarnya ada banyak cara agar modal kalian bisa masuk. Tapi intinya pastikan dulu bahwa sebelum impor kalian
bisa tahu dulu modalnya. Jangan kalian impor dulu baru tahu modalnya. Nah, ini sering kali terbalik ya. Banyak orang yang coba dan akhirnya kok mahal ya gitu ya. Wah, itu kenapa harus gitu ya? Jadi kalian lebih baik tentukan dulu modalnya, sudah siap dulu kira-kira begini baru nanti kalian bisa siap untuk pasarannya. Nah, tentu saja, balik lagi ke tadi, kalau misalnya kalian masih bingung cara kalkulasinya dan kalian nggak mau ribet, kalian tetap bisa pakai namanya jasa procurement company ya. Gitu. Oke, nah langkah ke-6 pada waktu kalian melakukan impor elektronik adalah tentu saja harus bayar suppliernya ini. Nah, di dalam ini kalian harus paham bahwa supplier itu biasanya rata-rata ingin barang dibayar di depan. Paham ya? Supplier, apalagi tidak kenal kalian, itu perlu barang dibayar di depan. Dan mungkin kalau kenal kalian dalam masa pandemi ini, dia mungkin pasti akan tetap bilang, saya mau dibayar di depan. Nah, biasanya kalau barangnya itu sudah ready, mungkin mereka ingin langsung dibayar. Tapi kalau barangnya belum ready, harus diproduksi dulu, kalian bisa melakukan DP. DP-nya rata-rata 30% ya. Dan kalian bisa melakukan pelunasan 70% pada waktu barangnya sudah ready. Nah, tapi ininya tetap sama. Kalian tetap harus bayar barang depan. Jadi ya siapin dana buat bayarin suppliernya. Tentu saja sebelum kalian bayar penuh suppliernya, kalian tetap punya leverage untuk ngobrol. Ini gimana nih warranty-nya nih packaging-nya kamu bagaimana nih. Dan kalian tetap bisa nego, kalau misalnya nanti setelah kalian bayar, lalu barangnya dikirim, lalu sampai di Indonesia terjadi kerusakan, itu ada garansi nggak sih dari suppliernya? Nah, perlu diingat ya bahwa sebenarnya barang kerusakan terjadi di pengiriman itu salah siapa sih sebenarnya? Salah logistik? Biasanya enggak. 99% barang kalau terjadi kerusakan itu salah di supplier. Loh kok bisa? Karena dalam suppliernya barang rusak atau enggaknya itu sebenarnya tergantung 99% tergantung pada packingnya. Jadi kalau packingnya itu sangat kokoh, maka biasanya nggak mungkin rusak gitu. Paham ya? Jadi packaging menentukan apakah barang itu bakal aman apa tidak gitu. Sehingga kalian bisa nego ke supplier packaging yang paling bagus gimana dan kalian bisa menentukan packaging paling aman. Ya, dan kalian bisa nego ke suppliernya. Saya mau gini dong kalau misalnya saya sudah pakai packaging ini tapi barangnya tetap rusak ya. Ya please gantikan saya gitu ya. Oke. Nah, tentu saja kalian di sini juga pada waktu impor elektronik, kalian harus melakukan hal ini ya. Jangan lakukan hal ini kalau misalnya kalian tidak siap ya. Jadi jangannya adalah kalau kalian tidak siap impor sendiri, jangan impor. Ya, artinya seperti tadi saya bilang ya, kalau kalian merasa saya ini pengen impor coba-coba ya, kalau misalnya cuma sampel 1 piece 2 piece ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian ingin impor dalam skala banyak, maka kalian harus tetap siapin service center-nya, manualnya, garansinya, lalu juga landed cost-nya, semuanya harus disiapin ya, regulasinya harus dipenuhi, semuanya harus dipenuhi gitu. Ya, jadi kalau kalian tidak siap, jangan impor, mending jangan impor ya, mending kalian sudah langsung beli aja deh dari supplier lokal ya gitu ya. Tapi kalau kalian ingin impor, harus semuanya dilakuin secara benar gitu. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kalian masih bingung dan kalian ada problem import sendiri, kalian bisa pakai namanya jasa procurement. Ya. Lalu di sini juga ada namanya pahami ya bahwa kalau import sendiri itu harus siap semua regulasinya gitu. Jadi contohnya misalnya setelah kalian impor, kalian apa harus jual kan? Nah, setelah jual, customer butuh izin apa itu harus kalian penuhi karena kalian adalah importirnya. Contohnya, customer butuh namanya izin K3L, ya harus kalian dipenuhi. Customer minta izin postel, harus dipenuhi gitu ya. Jadi semuanya itu adalah hal-hal yang memang banyak banget yang harus dipenuhi oleh importir. Itu sebabnya makanya importir mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam memastikan barangnya tidak hanya diimpor, tapi juga bisa dijual dengan baik bagi klien-kliennya. Oke. Dan yang pasti adalah untuk kalau misalnya kalian pertama kali jangan impor dalam jumlah besar ya. Selalu impor dalam jumlah kecil dulu untuk testing pasar. Jadi di zaman sekarang impor jumlah kecil itu hal yang sangat lumrah banget. Kalian bisa melakukan testing pasar dan kalian tidak perlu impor dalam jumlah besar. Oke. Dan saya rasa banyak banget supplier juga melakukan hal itu. Supplier juga sangat oke kalian melakukan tes pasar gitu. Oke, next-nya adalah
Nah, jangan impor kalau tidak ada service center di Indonesia. Maksudnya ini adalah gini, jadi kalau misalnya kalian impor untuk kalian jual, jadi kalian harus bisa mikir service centernya siapa sih? Kalau misalnya tidak ada service center, maka kalian harus punya partner yang bisa provide service center itu. Paham ya? Jadi nggak cuma impor, tapi kalian harus pikirkan bagi klien kalian yang nanti misalnya klaim garansi, siapa yang nanti akan melakukan itu? Apakah internal dari tim kalian sendiri sehingga company kalian akan menjadi service center untuk barang yang akan kalian impor, which itu juga bagus banget gitu. Ataupun kalian harus partner dengan orang lain untuk service center, itu juga bagus banget. Jadi semuanya tidak perlu kalian lakukan sendiri, tapi intinya tetap harus ada ya gitu ya. Nah, lalu juga kita tidak menyarankan kalian impor elektronik yang sudah ada authorized distributor di Indonesia. Maksudnya apa? Barang-barang elektronik yang biasanya sudah ada authorized distributor, biasanya adalah brand yang cukup besar. Contohnya, apakah kalian mau impor barang Toshiba, Panasonic, Daikin, atau itu sendiri ke Indonesia? Saya rasa jangan. Kenapa? Karena itu sudah ada prinsipal distributornya. Nggak mungkin kan? Jadi mereka sudah ada orang-orang yang sangat besar, distributor yang sangat besar, sudah mempunyai market yang sangat besar. Kalian mau bersaing dengan mereka dengan menggunakan merek mereka, itu sangat nggak make sense. Jadi pada waktu kalian impor elektronik, tujuannya adalah lakukan white labeling, atau mungkin kalau memakai brandingnya dari supplier tidak masalah, tapi selidiki pasar dulu. Jangan sampai brand yang kalian ingin impor itu sudah ada di pasaran, sudah banyak gitu, dan akhirnya nanti kalian bisa diklaim sebagai peniru gitu ya. Dan tentu saja jangan impor kalau misalnya kalian merasa komputer kalian terlalu besar ya. Kalau misalnya kalian lihat elektronik ini marginnya tipis tapi komputernya besar, marketnya besar sih tapi komputer juga besar. Ya itu nggak saya sarankan juga ya. Jadi kalau sebagai pemula lebih baik coba dulu dari hal-hal yang lebih kecil dulu ya gitu ya. Nah, itu adalah seputar dari impor ya gitu ya. Jadi do and don'ts-nya saya juga sedikit perkenalan tentang prosedur impor ya. Biasa prosedur impor tuh penuh dengan dokumen-dokumen. Namanya dokumen-dokumen tuh banyak banget ya. Mulai dari SIUP, APN, PWP, surveyor, prosedur impor, BPOM, NIB, invoice, purchasing order, surat kuasa, ABB, izin alkes. Ini adalah secara general ya. Jadi nggak hanya di elektronik saja, tapi secara general semuanya ada dari dokumen-dokumen itu. Artinya, prosedur impor di Indonesia itu memang ya penuh dengan dokumen, penuh dengan regulasi, dan semuanya harus dipahami. Nah, biasanya alurnya pasti terjadi bahwa semua dokumen-dokumen itu harus masuk ke dalam namanya bea cukai ya, dan itu adalah tanggung jawab dari importir untuk melakukan hal itu gitu. Nah, importir harus pintar-pintarnya mendokumentasi semuanya. Dan di dalam Indonesia biasanya ada namanya larangan. Larangan ini adalah regulasi yang harus kalian penuhi ya. Jadi larangan itu bisa berbentuk kuota, bisa berbentuk izin SNI, bisa berbentuk Balai POM, Alkes, PKRT, surveyor gitu. Dan juga ada namanya tax rate. Jadi maksudnya itu dalam impor itu pajaknya itu bisa bervariasi tergantung dari kategorinya ya. Kalau misalnya kategorinya tipe fashion, itu rata-rata pajaknya super tinggi. Ya, lalu kalau misalnya impornya barang-barang houseware dan aksesoris, pajaknya itu medium. Tapi menariknya untuk elektronik itu termasuk tax rate yang tipe rendah. Ya, benar kan ya? Jadi artinya kalian yang ingin impor elektronik sebenarnya kalian masuk ke dalam tax rate yang low ini. Artinya kalian bisa coba testing barang-barang elektronik yang ada di luar sana, itu sebenarnya tidak terlalu dihalangi oleh peraturan Indonesia, sehingga menjadikan banyak banget orang-orang di Indonesia itu bisa melakukan importasi dengan harga modal yang sangat kompetitif banget. Nah, ini jadi peluang banget kan ya. Jadi elektronik itu masuk ke dalam tax rate yang sangat low di sini. Masuk ke dalam tax rate seperti machinery yang lain-lain. Oke. Nah, sedikit juga perkenalan dari kita ya. Jadi company kita adalah company yang memberikan sourcing dan procurement solution, di mana kita memberikan quality inspection, kita memberikan native tim yang bisa berbahasa Mandarin, kita juga memberikan local payment solution, alias kalian nggak perlu membayar dalam mata uang asing, dan juga kita memberikan katalog-katalog yang kira-kira menarik bagi kalian.
Kita juga untuk import export solution kita juga memberikan yang namanya pengurusan semua regulasi-regulasi dan juga pemenuhan dari izin-izin yang kiranya ribet, dan juga kalian bisa melakukan konsolidasi juga, dan kita bantu kalian hitungkan semuanya sampai di gudang kalian. Nah, dua ini adalah main dari bisnis kita. Jadi bagi kalian yang ingin impor tanpa ribet, kalian bisa memanfaatkan dari jasa procurement Asia Commerce, di mana kita nanti akan bisa bantu kalian untuk melakukan importasi tanpa ribet ya. Jadi meskipun kalian ini perorangan, nggak punya PT pun, kalian juga tetap bisa lakukan impor. Nah, pertanyaan umum nih, biasanya gimana sih pertanyaan umum? Biasanya pertanyaannya adalah pembayarannya gimana nih? Pembayarannya gampang, nanti cukup bayar ke rupiah Asia Commerce. Nggak punya izin impor, nggak ada masalah, karena nanti izin impornya memakai dari company kita, karena nanti akan diimporkan oleh company kita. Bagaimana dengan pengiriman juga diurus oleh Asia Commerce. Quality check gimana? Tetap kita bantu quality check ya, karena kita punya gudang di sana ya, gitu ya. Dan tidak mengerti bahasa Mandarin gimana, nggak ada masalah, karena kita punya tim yang bisa ngobrol dengan bahasa Mandarin. Beli kuantiti kecil pun bisa, sangat bisa, karena lagi-lagi ya, meskipun nggak boleh beli satu piece, karena satu piece itu kan retail, tapi kalau bisa beli cuman satu karton, itu bisa. Oke, ini adalah contoh-contoh dari klien-klien kita ya. Jadi kita sudah melayani banyak banget klien-klien kita. Yang menarik adalah kita juga melayani elektronik, ada dari klien kita yang mukah, sehingga itu cukup bagus ya gitu. Oh ya, dan juga pasta kamera gitu. Lalu kita juga berpartner dengan hampir semua marketplace di Indonesia, dan juga berpartner dengan para pemain logistik juga yang ada di Indonesia, dan kita juga mempunyai komunitas namanya e-commerce, dan kita juga berpartner dengan accounting, sistem, jurnal, dan semua yang ada di sini. Oke, begitu aja presentasi dari saya. Jadi saya harap hari ini saya cukup menjelaskan tentang do and don'ts pada waktu impor barang elektronik ya. Jadi moga-moga kalian yang ingin impor barang elektronik, kalian bisa cek langsung dengan supplier-supplier. Saya sangat sarankan coba cek langsung di global source, dan kalian bisa melakukan hal-halnya nanti di ya silakan let me know kalau misalnya ada bisa kali kita bantu. Oke, terima kasih banyak ya Pak Frans. Ini sesinya sangat straightforward banget nih, terutama bagus banget untuk teman-teman yang baru mau memulai untuk impor. Pak Frans, mohon ditunggu ya Pak ya, mohon standby untuk kita sesi Q&A. Tapi sebelum kita mau mulai ke sesi Q&A, saya mau ngajak nih para peserta webinar kali ini mau mengadakan polling kecil-kecilan. Mungkin admin boleh dibantu sharing untuk pollingnya. Nah, dari situ saya pengen tahu nih kira-kira jenis kategori produk apa sih yang sering Anda sourcing dari luar negeri gitu? Apakah dari produk elektronik atau home appliances atau elektronik rumah tangga maupun aksesoris ponsel. Ya, saya coba berikan waktu mungkin 30 detik kali ya, para Bapak Ibu bisa langsung menjawab nih. Survei kecil-kecilan nih, Pak. Oke, sepertinya sudah ya. Mungkin admin boleh ditampilkan untuk result-nya. Wah, ini Pak, mayoritas para peserta webinar sore ini tuh sourcing-nya di produk elektronik ya. Nah, pas-pas banget tadi sudah Pak Frans sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif ya. Oke, kita langsung aja nih mulai untuk sesi Q&A. Saya sudah punya di Q&A box sudah ada pertanyaan dari Bapak Gunawan ini ya Pak ya. Beliau bertanya, jika kita ingin mengimpor suatu barang, kira-kira berapa lama waktu kita untuk mengurus sistem regulasinya? Lalu bagaimana waktu terbaik untuk jeda yang harus kita pastikan untuk memakai jasa procurement dengan sebelum kita melakukan impor suatu produk? Oh, mungkin menanyakan jeda waktunya ya Pak ya? Ya, betul. Bisa. Jadi sebenarnya yang kalian pahami ya, pada waktu dalam impor itu kan pengirimannya bisa dari udara atau dari laut ya. Kalau dari udara biasanya waktu yang realistis adalah 2 minggu. Rata-rata sekarang udara flight-nya tidak terbang tiap hari, jadi rata-rata yang realistis 10-14 hari. Kalau misalnya untuk barang-barang yang laut, gitu, pengiriman laut, biasanya jeda waktunya adalah sekitar 3-4 minggu, gitu. Nah,
Apakah bisa lebih cepat? Bisa. Jadi ada kemungkinan kalau dari laut pun bisa 2-3 minggu itu bisa, tapi realistisnya adalah 3-4 minggu. Nah, begitu. Jadi jeda waktunya tergantung kepada pengiriman lewat udara atau laut ya. Nah, terus bedanya apa kalau misalnya kalian impor sendiri atau impor lewat procurement? Nah, biasanya di dalam company seperti procurement company seperti Asia Commerce itu mempunyai suatu kebiasaan dengan bea cukai, sehingga kita punya rekor yang jauh lebih banyak, sehingga waktu clearance-nya juga jauh lebih cepat. Sehingga kalau misalnya kalian ingin impor lewat jasa procurement, biasanya itu jauh lebih jelas dan lebih cepat karena sudah ada database-nya. Gitu aja. Oh gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan ya Bapak Gunawan tadi. Ini kita juga ada pertanyaan nih dari Ibu Gina. Berapa perkiraan budget untuk memakai jasa procurement untuk impor barang? Lalu jika kita impor barang sendiri tanpa jasa procurement, apakah akan jauh lebih murah atau lebih mahal? Boleh, Pak Ya, Frans. jelas. Kalau misalnya dari kalian, rata-rata seperti yang bisa bilang ya, opsi untuk impor sendiri atau impor lewat jasa procurement itu sebenarnya tergantung dari kalian sendiri. Tapi saya melihatnya dengan kacamata begini. Pada waktu kita ingin impor, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah kita tidak hanya ingin harga ya, tapi kita ingin barangnya itu tidak ada masalah sampai di tujuan. Betul ya? Jadi value-nya dari procurement itu sebenarnya adalah biaya yang kalian berikan ke jasa procurement. Betul ya? Biasanya dari jasa procurement sendiri pun karena mereka bukan company retail gitu, itu mereka hanya memberikan fee yang sangat kecil banget gitu. Jadi kecil banget gitu dibandingkan kayak fee retail gitu. Jadi kalian bisa coba bandingkan aja waktu atau hal-hal yang perlu kalian lakukan kalau misalnya kalian melakukan sendiri ataupun kalian lewat jasa procurement, itu nanti kalian bisa bandingkan. Rata-rata dari klien-klien yang sudah melakukan hal ini itu mereka yang sudah memakai jasa procurement biasanya mereka cukup lega karena mereka tidak perlu pusing. Nah, itu aja sih gitu. Nanti bisa jadi pertimbangan gitu. Oh, oke, baik. Ini kita juga ada pertanyaan nih dari Ibu Ira. Mungkin Bu Ira bertanya, bisa bantu bagaimana jika impor barang yang ada baterainya tapi menggunakan udara, seperti itu, Pak. Betul. Juga, nah, ya? Kalau baterainya itu pasti perlu namanya izin MSDS-nya ya, gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya lewat udara pun, kalau ada baterainya itu ada perlu pengecekan yang lebih lanjut gitu. Hal ini nggak ada masalah, suppliernya ada semua. Ya, jadi tinggal cek sama suppliernya gitu untuk izin dari MSDS dan izin dari baterainya gitu. Oke, kembali lagi cek ke suppliernya ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Bapak Ferry. Kayaknya mungkin Bapak bisa japri nih sama Bapak Ferry. Boleh tahu biaya impor by air dan by sea dari Asia Commerce? Itu tergantung dari barang Bapak ya. Nanti Bapak bisa kunjungin website kita aja. Nanti langsung dibantu oleh tim kita nanti di sana gitu. Pasti langsung Pak. Ya. Oke. Ini juga ada, saya coba cek ke ini ya, chat box ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Gunadi Purnama. Kalau impor skincare dan health food, makanan ya Pak, jumlah sedikit, bagaimana cara urus izin BPOM dan berapa harganya? Gitu. Betul. Kalau harga mungkin bisa japri ya Pak, mungkin kalau urus BPOM-nya mungkin bisa diinformasikan Pak. Betul. Jadi ini ya, kalau impor skincare dengan health food, kan harus urus izin BPOM tuh. Kita udah bantu banyak banget orang untuk urus BPOM-nya, jadi nggak masalah. Problemnya cuma di suppliernya. Rata-rata dari supplier itu tidak mau kasih otorisasi ke kalian kalau kalian impor sedikit. Ya, karena dari supplier rata-rata hanya mau kerjasama. Karena kan mereka pakai brandnya mereka ya. Atau kalau misalnya kalian punya brand sendiri, kalian mau white label ke supplier itu malah nggak ada masalah gitu. Ya, jadi tergantung negosiasi kalian dengan supplier. Intinya adalah dokumen yang dibutuhkan pada waktu urus izin BPOM itu tetap harus dari supplier, dan pastinya supplier pasti harus nego dulu dan harus oke dulu gitu ya, baru kita bisa dapat dokumen dari supplier, baru kita bisa urus izinnya. Tapi kalau urus izinnya sendiri ataupun impor jumlah sedikit meskipun sudah ada BPOM-nya nggak ada masalah ya. Oke, kembali harus di double check ya dengan supplier dan juga ininya ya Pak. Betul. Baik.
Ini juga ada pertanyaan dari Bapak Lukas, mungkin bisa japri juga nih dengan Bapak Franz, bisa langsung kirimkan price list jasa procurement-nya Bapak Asia Commerce. Ya, betul. Kita nggak ada price list itu Pak ya, jadi semuanya langsung quote by quote, karena semuanya setiap dari barang itu punya kategori masing-masing. Dan memang setiap barang punya kategori masing-masing, pastinya kita akan memberikan quote sesuai dengan barang yang ingin Bapak mau impor. Jadi saran saya adalah cek dulu global source, tentukan dulu barang yang Bapak mau impor, nanti tinggal dibuat Excel atau dimintakan pro forma invoice dari supplier, nanti akan kita bantu Pak. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Wah, cukup banyak ya Pak pertanyaannya ya Pak. Betul. Ini dari Bapak Muhammad Arham, beliau menanyakan impornya apakah hanya khusus dari Cina? Apa bisa yang lainnya Pak? Betul. Asia Commerce. Jadi sebenarnya apakah impor dari mana saja bisa? Jawabannya yes, betul. Dari mana saja bisa. Tidak hanya dari China aja. Tapi kenapa banyak banget orang masih tetap ambil dari supplier dari China? Karena rata-rata produksi elektronik yang saya tahu itu rata-rata dari Shenzhen. Nah, itu produksi yang paling banyak banget itu, dan murah-murah banget gitu. Semua produksi home electronics atau mobile appliances itu dari sana gitu. Untuk negara lain jelas bisa, tapi dalam konteks elektronik saya masih ragu apakah ada produsen yang sekuat mereka. Mungkin Vietnam bisa jadi alternatif bagus. Bisa di Southeast Asia ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari mungkin Ibu Made Purariana ya. Apakah jasa procurement tersebut sama dengan jasa door to door? Betul. Jadi door to door itu sebenarnya pengertiannya adalah dikirim dari public door-nya supplier ke tempat Anda. Dalam pengertian konteks ini, iya, betul. Jadi jasa door to door yang dibilangkan adalah semuanya, betul ya, gitu. Tapi yang dipastikan dari jasa procurement ini adalah sangat resmi ya, gitu ya. Jadi konteksnya ini semuanya diurus dalam konteks resmi dan bisa untuk jangka panjang banget, gitu. Ya. Oke, ini ada dua pertanyaan terakhir nih Pak nih dari Bapak Gunadi Purnama. Betul. Ini beliau mau menanyakan impor via procurement. Apakah bisa dapat faktur pajak untuk jual lagi yang memerlukan faktur PPN? Betul, pasti gitu ya. Pasti ya Pak ya. Terus pertanyaan kedua dari beliau tuh berapa lama proses pengurusan BPOM? Dengar-dengar bisa tahunan. Berapa bisa berapa cepat ya? Ya, betul. Jadi gini Pak, untuk Balai POM itu ada 4 kategori ya. Kosmetik, makanan, suplemen, dengan obat. Kalau tahunan itu obat. Ya, kalau makanan itu 3-4 bulan. Kalau kosmetik itu 2-3 bulan. Suplemen itu juga 3-4 bulan gitu. Hanya obat yang tahunan. Karena obat itu hanya pedagang besar farmasi aja yang bisa main di sana. Betul, karena kan mesti riset dulu ya. Kalau obat kan sangat susah sekali gitu. Oke, ini kayak ada tahunan. Untuk sementara yang paling lama setahunan tuh obat dulu ya Pak ya untuk sampai sekarang ini ya. Oke, saya kira tapi ada terakhir nih Pak nih dari Bapak Lukas ini. Kalau impor berupa part atau rakit sendiri ya Pak, yang mengandung Bluetooth atau Wi-Fi, apakah tetap harus ada izin postel? Kalau misalkan iya, berapa lama izin postel ya Pak? Betul. Jadi sebenarnya izin postel itu ya, saya memahaminya itu sebenarnya bukan untuk impor, tapi untuk jualan malahan. Kenapa? Karena sebenarnya izin postel untuk impor tuh kategorinya sangat dikit banget. Jadi rata-rata impor barang elektronik yang butuh izin postal itu sangat dikit banget barangnya. Hampir dipastikan 95% tidak butuh. Tapi mungkin butuhnya untuk jualannya. Jadi kalau misalnya kalian jualan barang-barang yang ada Bluetooth dan Wi-Fi-nya, itu rata-rata dimintain tuh pada waktu jualan. Jadi bukan pada waktu impor. Rata-rata izin postal itu bisa cepat banget, bisa 1 bulan gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah biayanya, karena izin postal punya range-nya ya. Jadi kalian ingin divalidasi Bluetooth-nya aja, itu lebih murah. Atau Bluetooth dan Wi-Fi lebih mahal lagi. Lalu Bluetooth-nya range-nya lebih panjang lagi, lebih mahal lagi. Jadi satu postel itu bisa cukup mahal ya gitu ya. In average kasih waktu 2 bulan dan budgetnya bisa sampai 30 sampai 50 juta.
gitu. Hmm. Oke. Oke. Oh, rupanya ada lagi nih Pak, nih di Q&A box ya Pak ya, sorry nih. Ada Nggak apa-apa. dari Bapak Gunawan. Selamat sore Pak Frans dan Bu Maurin, saya cukup jelas dengan penjelasan Pak Frans tadi. Saya ingin menanyakan untuk produknya sebagai procurement company, produk apa yang paling rentan mengalami resiko saat impor? Lalu sebaliknya, produk apa yang sangat aman dan jarang mengalami resiko saat impor? Iya, rata-rata semua produk bisa aman dan bisa tidak aman. Itu semua tergantung dari packing list dari supplier. Jadi rata-rata semua tipe produk itu ada standar packing list-nya gitu. Contohnya, secara logika kita pasti merasa bahwa barang yang soft goods seperti kayak fashion itu tidak cepat rusak daripada barang yang hard goods ya seperti elektronik atau machinery. Tapi pada kenyataannya dua tipe barang ini punya dua packing yang berbeda-beda. Jadi rata-rata misalnya barangnya mesin tapi di palet itu nggak ada masalah gitu, ya. Atau barangnya kain kelihatannya tidak akan rusak tapi bisa juga robek gitu. Jadi sebenarnya tergantung kepada packing list dari supplier masing-masing. Dan rata-rata supplier sudah yang berpengalaman punya standar packing list sendiri gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak khawatir untuk itu gitu ya. Iya, semua ada solusinya ya untuk produknya ya. Oke, Betul. Bapak Guna semoga menjawab pertanyaannya. Oke Pak, kali ini beneran terakhir nih Pak. Oh, iya, baru masuk nih dari Bapak Broto. Kalau alat elektronik izinnya berapa lama? Alatnya tuh alat periksa denyut jantung Pak. Izinnya tuh melalui Menkes atau Postel ya? Gitu. Ya, itu Alkes itu. Nah, jadi semua hal yang berbau medis itu adalah Alkes, nama izinnya adalah AKL ya, Alat Kesehatan Luar Negeri ya, gitu ya. Izinnya berapa lama? Itu average-nya adalah 2 bulan. Problem utamanya adalah dokumennya harus banyak lengkap banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin impor Alkes, ada kira-kira checklist dokumen yang nanti harus dilengkapi dari suppliernya gitu. Oke, Pak Broto semoga menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Aduh Bapak, ini ada lagi nih Pak. Oh, iya. Kayaknya kita masih ada waktu nih ya Pak ya di kolom chat. Ini dari Bapak Lukas lagi nih. Sorry terakhir, Asia Commerce bisa termasuk urus klaim waranti atau kirim balik? Betul. Jadi kita tugasnya adalah memediasi ya gitu ya. Karena memang di tempat kita adalah procurement company. Di awal kita bantu dulu setting rules-nya dulu gitu antara supplier dengan kalian gitu. Ya. Jadi semuanya ini harus diomong di depan dulu. Jadi semua hal tentang waranti gimana gitu. Kalau misalnya terjadi apa-apa harus dieksekusi, betul ya gitu ya. Tetapi dalam konteks ini pastinya apa yang di agreement itu adalah dari kita bertiga ya gitu ya. Jadi supplier, procurement dengan klien gitu. Nah, kita akan bantu mediasikan dengan supplier tentunya gitu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya ya Pak ya, Bapak Lukas. Oke, Pak Frans nih kita udah nggak terasa nih Pak, udah di penghujung acara. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti kita coba rangkum ya Pak ya dan dijawab oleh Pak Frans. Ya, lalu nanti akan kita kirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Oke, sebelum kita sudahi acara ini, mohon mungkin admin boleh dibantu tampilkan slide terakhir. Oke, sebelum kita sudahi acara ini, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form dengan scan barcode berikut ya. Pastikan Anda telah mengisi feedback form tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan kepada Anda dan diproses maksimal 5 hari kerja. Lalu informasi mengenai e-sertifikat akan kami umumkan melalui WhatsApp grup masing-masing. Lalu next. Lalu pastikan juga Anda telah memfollow akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter, juga akses website di Global Sources-nya Electronics Indonesia untuk informasi detail mengenai cara sourcing dan juga produk apa saja yang Anda butuhkan. Oke, next lagi. Ini saya ada pengumuman penting nih untuk Bapak Ibu. Global Sources Indonesia itu nanti akan mengadakan program yang namanya Online Business Matching seri ketiga yang akan diselenggarakan pada tanggal 3-5 Agustus 2021. Apabila mungkin Bapak Ibu merupakan importir atau distributor di kategori produk konsumen elektronik, aksesoris ponsel, dan peralatan rumah tangga dalam jumlah besar, serta mungkin sedang mencari pemasok terverifikasi, terpercaya gitu, maka Bapak Ibu berpeluang nih untuk mengikuti program ini dengan cara mungkin Bapak Ibu boleh scan barcode berikut yang ada pada screen Bapak Ibu.
Lalu di program online business matching ini nanti Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan supplier global sources baik dari Cina, Jepang, Korea ataupun negara lainnya yang terpercaya serta yang sesuai juga dengan kategori produk yang Anda butuhkan. Untuk itu segera daftarkan diri Anda, lalu nanti tim kami akan segera menghubungi Anda. Untuk next. Oke, ini Global Sources juga merilis serial e-book yang akan dibagikan secara gratis untuk yang dapat Anda unduh. Mungkin Bapak Ibu juga bisa scan barcode berikut. Beberapa judul e-books yang sudah dirilis antara lain tuh dari topik mengenai supply chain, tren produk rumah tangga, e-commerce, dan lain sebagainya. Oke, next. Akhir kata. Oh ya, ini kalau misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan, mungkin mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan saat webinar kali ini, mungkin Bapak Ibu bisa tanya melalui kirim email ke service-indo@globalsources.com. Oke deh, kayaknya akhir kata saya Maureen mewakili tim Global Sources Electronics Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian dalam webinar kali ini. Terima kasih baik juga untuk Pak Frans ya Pak, terima kasih sudah bergabung dan membagikan informasi paparan yang sangat luar biasa sore ini, memberikan kita insight yang super sekali dalam webinar sore hari ini. Oke, sampai jumpa di seri webinar kami selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih semua. Terima kasih.